Saya adalah orang yang tidak percaya akan terjadi reformasi 98 jilid 2. Gitu. Saya nggak percaya. Kenapa, Pak? Karena Pak Prabowo membuktikan bahwa koruptor dia sikat. Dihabisi, gitu. Jadi bagaimana kita mau mencari kelemahan dari Pak Prabowo? Tidak, gitu. Artinya, sistem yang diciptakan di semua instansi kementerian itu sudah bagus. Yang tidak bagus, yang bobrok ini adalah pejabatnya. Yang sudah dapat fasilitas bagus tapi masih maling gitu. Kalau memang berani saatnya tepat. Siapa yang mau jadi menteri? Tidak perlu titipan partai, tidak perlu. Yang penting kamu sumpah pocong bahwa kamu akan memimpin negeri ini, memperbaiki negeri ini dengan cara-cara yang benar. Kamu tidak mudah terayu oleh uang. Kalau perlu kamu tak gaji, misalnya Dirjen Imigrasi, saya kasih kamu 50 miliar. Nggak usah digaji lagi. 100 miliar, perbaiki ini. Tapi kalau kamu saya ambil harta, saya tembak mati sekalian gitu. Daripada pura-pura saya jadi menteri gajinya cuma 25 juta, tapi rampoknya ratusan miliar. Pokoknya siapa aja menteri, wakil menteri yang maling, yang terima uang di luar dari gajinya, kalau kalian tidak ditangkap sama Pak Prabowo, KPK, Jaksa, Polisi, kalian hidupnya tidak nyaman. Karena maling nggak ketahuan. Masih mending sekarang Silmi maling ketahuan di penjara, dia nyaman di penjara dan dia menebus kesalahannya dan dibina di lapas. Tapi orang-orang yang lolos itu tidak nyaman. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini bersemangat sekali karena akhirnya ya Presiden Prabowo berani melihatkan tajinya tanpa pandang bulu, ya kan. Kita sudah melihat sejumlah pejabat tinggi di kabinet ya, tanpa sungkan-sungkan, bahkan orang dekat presiden sendiri disikat oleh Presiden Prabowo. Nah, satu kepala BGN yang memang sudah lama jadi nyinyiran para warganet, ya kan, dan dua wakil kepala BGN yang kemudian sudah masuk ke tahanan kejaksaan, KPK ya. Kemudian Silmi Karim. Nah, Silmi Karim ini adalah tahanan ke KPK. Nah, hari ini saya akan membahas terlebih dahulu tentang Silmi Karim ya. Siapa sih Silmi Karim? Silmi Karim sebenarnya dulu dia adalah orang profesional ya, pernah menjadi dirut di BUMN Krakatau Steel. Nah, karena dia nggak berhasil kemudian dipromosikan ya menjadi Dirjen Imigrasi. Nah, sampai kepada pemerintahan baru ini Silmi Karim menjadi Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau Wamen Imipas judulnya. Nah, ternyata kawan ini maling juga ternyata. Nah, bagaimana proses penegakan hukum? Saya sudah bersama dengan seorang advokat senior ya, sekaligus juga ini adalah, mungkin kenal nggak sih Pak dengan Silmi Karim, Pak? Saya dengan Dr. Muhammad Farhad Abbas, pembela kaum lemah. Kalau Silmi Karim itu udah saudara saya. Artinya kan dekat Pak ya? Walaupun beliau di penjara, tetap aja saudara yang saya hormati. Dia manggil saya Adinda. Gitu. Oke. Sebenarnya Pak Farhad itu kenal ya, cukup dekat ya dengan saya dekat banget. Saya dengan Silmi Karim itu dari HIPMI ya. Kemudian saya duluan senior dari dia di HIPMI Jaya. Kemudian karirnya bagus. Saya jadi ketua, dia sekretaris umum di zaman Adi Suryo Sulisto. Bahkan kami lagi berpikir gimana caranya sebenarnya memberi empati aja sama beliau. Biar bagaimanapun, ibaratnya kan kalau sahabat itu tetap sahabat kan. Masalah ketika dalam perjalanan, memang ini kan, saya tuh agak aneh ya Mas. Gini. Ketika saya masuk di HIPMI itu, saya ingin dengan lingkup pengusaha. Saya pikir pengusaha itu adalah alternatif ke satu kekayaan sehingga kita tidak perlu lapor LHKPN, tidak perlu diam-diam cari uang atau merampas uang negara, karena dengan usaha itu pasti ada keuntungan. Nah, tapi sering jalannya waktu, hampir semua pengusaha HIPMI itu pengen semua jadi menteri gitu. Bahlil jadi menteri, Erick Thohir jadi menteri, Rosan jadi menteri gitu. Makanya saya bingung, kalian ini
dulu profesi HIPMI kebanggaan kita nggak bisa cari uang dari usaha lagi gitu. Karena ketika kalian jadi pejabat ya, itu kalian harus menerima konsekuensi sebagai orang yang tidak boleh menambah pendapatan dari apapun juga selain gaji. Itu aparatur negara. Karena kalian disumpah tidak boleh pungli, tidak boleh merekayasa, jangankan merekayasa untuk diri sendiri mendapat kekayaan. Memperkaya orang lain pun kalian dipenjara. Nah, tapi yang terjadi KKN itu ada di keluarga-keluarga mereka. Nah, ini satu catatan gitu. Apa sih kelebihan seorang pengusaha sehingga dipercaya menjadi Menteri Kesehatan? Dipercaya dari Menteri atau Dirjen Imigrasi, apa kelebihannya? Nah, dari segi motivasi dan kinerja atau manajerial suatu kepemimpinan, saya rasa dengan seorang tokoh yang baik, semua pasti akan baik gitu. Nah, jadi kejadian penangkapan ini, saya adalah orang yang tidak percaya akan terjadi reformasi 98 jilid 2. Gitu. Saya nggak percaya. Kenapa, Pak? Karena Pak Prabowo membuktikan bahwa koruptor disikat, dihabisi gitu. Jadi bagaimana kita mau mencari kelemahan dari Pak Prabowo? Tidak gitu. Artinya sistem yang diciptakan di semua instansi kementerian itu sudah bagus. Yang tidak bagus, yang bobrok ini adalah pejabatnya yang sudah dapat fasilitas bagus tapi masih maling gitu. Apalagi korupsi ini dilakukan secara berjemaah. Khususnya di imigrasi katanya akan ada dapat mingguan atau bulanan gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kalau ini berjemaah, harusnya Pak Menteri Imigrasi kena dong. Kena mestinya. Tapi tidak kena. Kenapa? Karena menteri kita ini menteri yang lurus. Ya, mantan Wakapolri berpangkat jenderal gitu. Nah, justru karena dibawa oleh seorang dirjen yang sudah membawa gerbong, sehingga menteri tidak tahu apa-apa. Selama ini Pak Menteri kan menangkap pencuri. Tiba-tiba harus meneliti arsip administrasi kewarganegaraan. Ya, ada juga penangkapan. Tapi akan sulit terjadi penangkapan terhadap warga negara yang melanggar, warga negara asing, kalau sudah terorganisir kejahatan di kitab dan kitas. Nah, ini Tuhan membuka tabir, apa yang ditanam itu yang dipetik gitu. Nah, makanya saya cek Pak Menteri tidak kena, bersih. Pak Dirjen, sahabat saya Endar Sam bersih gitu, aman gitu. Saya mendoakan kalian semua selamat. Perbaiki kembali imigrasi, tidak rusak sistemnya, kecuali ada penjahat yang merusak sistemnya, yang menghacker. Nah, mungkin itu dari dalam internal. Tapi ini hanya sesuatu yang gampang dipersulit. Misalnya teknologi pembuatan paspor yang cepat dan tidak antri. Ada waktu pembagian, itu kan sudah dari dulu. Ya. Imigrasi profesional, cepat tanggap. Nah, itu ada mereka. Bahkan bisa di mobil-mobil imigrasi. Nah, bahkan ada biaya PNBP yang 1,6 juta satu hari jadi. Ya. Karena memang kita harus sadari bahwa tidak semua harusnya tanpa pandang bulu. Tinggal di siapa yang paling cepat prioritas, mungkin karena sakit atau apa itu diutamakan. Bahkan saya pernah mendapat pelayanan, om saya sakit, petugas imigrasi di Tanjung Balai Karimun, waktu itu kepala imigrasinya, datang ke rumah pergi foto, nggak bayar. Nah, jadi mereka punya sifat humanis, kemanusiaan itu lebih tinggi di imigrasi. Mungkin bukan uang negara, tapi uang pribadi-pribadi mereka. Iya. Nah, jadi kalau menjadi pegawai imigrasi, nggak usah dia pungli, mas. Baik sama orang, pasti dia akan dapat oleh-oleh dari luar negeri. Pasti akan menjadi saudara, dapat kemudahan segalanya. Itu namanya pengadilan, kepolisian, kejaksaan. Siapa saja yang menjadi pejabat negara itu tanpa gaji pun. Kalian nggak minta uang kemana-mana, kalian ada aja yang traktir makanan. Kalian ada aja yang antar paket lebaran, ada semua. Hanya ada aja beberapa kebijakan melarang parcel dan lain sebagainya. Sebenarnya itu biarin aja. Itu adalah prestasi hadiah, bukan gara-gara orang menyuap gitu. Kalau menyuap kasih uang dolar yang banyak. Tapi kalau ngasih makanan di hari lebaran itu bukan menyuap. Itu bentuk alternatif lain memberi terima kasih dengan cara tidak membayar uang yang mahal, tapi dengan memberi perhatian yang biasa. Itu namanya sedekah ataupun hadiah saja gitu. Dan itu harusnya tidak apa-apa, nggak ada masalah. Selama tidak mengurangi atau menjual beli integritas mereka. Atau bukan karena pamrih atau ingin melakukan atau jual beli keadilan. Nah, jadi kembali tadi saya katakan, kinerja yang dilakukan oleh imigrasi sudah sangat bagus. Bahkan saya kontak sama langsung Pak Menterinya, saya sampaikan kepada Pak Agus, Jenderal Agus. Pak,
di imigrasi itu terkenal hedon gaya penampilan kehidupannya. Kalau kita ke Dirjen itu mobilnya bagus semua. Beda dengan ke Dirjen dan tempat yang lain gitu. Nah, kenapa? Karena ngurus paspor itu, Pak, sekarang online cepat. Tapi antri foto, Pak. Betul. Memang seluruh Indonesia kita Betul. pergi, boleh di Papua kita bikin. Kita datang kalau sudah masuk ke tahap foto kan? Iya. Masih bisa. Pungli itu masih bisa. Kalau saya nggak pernah ada yang pungli, saya diberi kemudahan. Saya kalau kayak orang terkenal diberi kemudahan. Dan saya lihat kalaupun harus bayar yang 1,6 juta itu, kita bayar nggak ada masalah, yang penting cepat. Tapi karena saya pikir keluar negeri ya paling sebulan ke depan, itu masih boleh lah, nggak ada masalah. Bagi saya imigrasi nggak ada masalah. Hanya ada beberapa oknum, nah, terutama bagian mutasi di imigrasi itu ada yang masih muda udah di jabatan direktur, kandim, itu karena KKN. Padahal kualitasnya tidak bagus. Nah, mungkin ini akan kena juga karena kaitannya di bagian lalu lintas orang asing gitu ya. Nah, kemudian ada kemarin yang di Bali, mungkin akan mengait ke sana. Gitu. Nah, tapi yang jelas kalau saya melihat, sudahlah Pak Agus, tetap kita percaya kepada imigrasi. Ini hanya pungli aja. Hanya pungli lah. Mungkin teman-teman kita ini masih merasa kurang kaya dan pingin kaya lagi gitu. Nah, makanya dulu ada pepatah mengatakan ular naga kalah sama ulat setempat. Itu ada klien saya dulu namanya dulu Pak David Amiau, dia bilang gitu. Jadi kalau kalian orang baru, bukan orang karir, masuk di imigrasi, ya hormatilah ulat setempat gitu. Biar tidurnya enak gitu kan. Walaupun naga ya. Walaupun lu naga, kalau digrogotin, ini kejadiannya ini. Saya sudah berusaha memperingatkan ke Silmi Karim, Bang Silmi, dia nggak percaya, susah dihubungi. Nih kalau Silmi Karim dengar omongan Farhad Abbas, Silmi, kenapa kamu nggak angkat telepon saya selama ini? Kenapa kamu hanya balas lebaran 1 kali aja? Ya, semua teman-teman pada komplain di HIPMI. Silmi sekarang semenjak jadi pejabat bukan kayak pengusaha, udah kayak pejabat banget. Apalagi dia dekat dengan Pak Sapri Samsudin. Kan dia dulu kan pengusaha, bukan pengusaha hebat, biasa saja. Tiba-tiba Silmi Karim jadi staf khusus di Menhan, kemudian tenaga ahli, kemudian dia jadi direktur Pindad di Rut, kemudian dia pindah jadi PT Batara, direktur Krakatau, kemudian dari Dirjen Imigrasi. Ya, di sini saya tanya, kenapa pemerintah mempercaya pengusaha menjadi Dirjen Imigrasi? Kalau pengusaha itu, Pak, itu otaknya itu memang untung. Kalau nggak untung, ya dia bukan pengusaha namanya. Gitu. Coba lihat cara kerjanya. Yang ada uang yang mau cepat dikasih naik tinggi PNBP-nya. Kan jelas, itu hebat prestasi. Nah, ketika dia melihat celah seperti ini bahwa dia ada orang kepercayaan dan tidak akan terjadi begini, udah koordinasi dengan KPK dan koordinasi dengan polisi maupun jaksa, dia lupa. Wajah boleh alim, tapi kantong, kehidupan, gaya hidup, maling gitu. Nah, kita periksa sekarang, pejabat. Kalau saran saya, kalau mau kaya jangan jadi pejabat. Ini teman-teman pengusaha, berhenti kalian jadi menteri kalau kalian kaya, memamerkan malu. Saya paling nggak senang lihat orang jadi menteri kekayaannya 1 triliun, 2 triliun. Jadi gubernur 5 triliun, nggak perlu. Indonesia tidak butuh orang kaya yang menjadi pejabat. Itu hanya pura-pura aja kalian. Masa orang sudah punya uang 1 triliun masih mau jadi gubernur? Pikirin dong. Kalian depositokan aja uang itu, kalian bisa menghidupi seluruh kabupaten itu. Kenapa mau jadi gubernur lagi? Emang kekurangan orang hebat di Indonesia harus jadi gubernur? Tapi karena masyarakat Indonesia ini orangnya pragmatis, hanya lihat orang cantik, lihat orang bagi-bagi 100.000, ingin membagi ini, ya, akhirnya terpengaruh. Padahal kualitas kosong. Yang tidak mengerti tentang apa perbedaan antara keuangan negara, keuangan daerah, dia nggak mengerti. Akhirnya terjebak dalam kasus seperti ini gitu. Nah, pada saat Silmi Karim ini kemudian dipanggil oleh KPK dan kemudian akhirnya ditahan, Pak Farhad kan berteman lama dengan Silmi Karim. Kaget nggak sih, Pak? Wah, Silmi kena. Saya nggak kaget. Oh, nggak gitu. kaget. Saya nggak kaget. Kenapa? Karena memang gini. Artinya sudah menduga, pantes lu kena, gua tahu lu gitu ya. Bukan gua tahu, gua udah perkirakan. Semakin dia jauh dari kita, semakin tertutup ya. Kayak misalnya kita ke kantor polisi. Handphone kita ini, Mas, tidak boleh dibawa ke dalam, harus di luar. Buat apa?
Sedangkan di dalam kita dipoto-fotoin, kita nggak boleh moto mereka. Gitu. Takut apa? Rekam aja kalau memang tidak ada apa-apa. Nah itu satu. Iya, Kedua, ya urusan di Indonesia masih kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah makanya saya katakan tadi, pejabat itu tidak boleh kaya raya. Kalau misalnya ibaratnya berat badan, ketika dia jadi menteri berat 70, dia kalau berhenti kalau perlu beratnya 65 atau 60 kilogram. Jangan 120 kilogram kayak saya. Berarti banyak makanan tuh. Nah begitu dia isi dompetnya. Nah dan ingat ya Pak ya, kalau perlu saya usulkan ke Pak Presiden, bikin satu tim, suatu lembaga yang khusus mengintai, mengukur wajar tidak wajarnya seorang yang kaya raya dengan penghasilan dan pendapatannya. Sehingga kalau ada misalnya dirjen imigrasi, tiba-tiba anaknya udah punya rumah di jalan-jalan harga ratusan miliar, dari mana uangnya? Mas anak kecil punya uang sebanyak itu? Rampas buat negara, itu maksud saya pemiskinan gitu. Sehingga sekarang orang bukan takut kaya, tapi takut korupsi. Semua orang akan berani kaya, tapi tidak dengan cara korupsi. Nah, oleh karena itu kalau memang berani saatnya tepat. Siapa yang mau jadi menteri, tidak perlu titipan partai, tidak perlu. Yang penting kamu sumpah pocong bahwa kamu akan memimpin negeri ini, memperbaiki negeri ini dengan cara-cara yang benar. Kamu tidak mudah terayu oleh uang. Kalau perlu kamu tak gaji, misalnya dirjen imigrasi, saya kasih kamu 50 miliar, nggak usah digaji lagi. 100 miliar, perbaiki ini. Tapi kalau kamu ambil, saya ambil harta, saya tembak mati sekalian gitu. Daripada pura-pura saya jadi menteri gajinya cuma 25 juta, tapi rampoknya ratusan miliar. Betul nggak Mas? Iya. Ya, saya tahu banget gitu. Banyaklah cara-cara celah-celah seperti itu. Jadi memang dia punya bakat yang tanda kutip pencuri itu tadi ya? Ya, saya menawarkan kepada Pak Presiden, Pak, untuk tes psikotes atau karakter kepemimpinan itu saya siap untuk mengetes. Saya bisa wawancara dengan orang, mengetahui bahwa Bapak ini, orang ini ribet nih. Gitu. Nah, ini ada pejabat-pejabat bawaan. Coba lihat ya pejabat-pejabat tuh. Pasti bawa, apalagi yang TNI dan Polri, bawa orang-orangnya itu aja gitu. Hanya belum aja ketangkap sebagian besarnya. Tapi yang jelas orangnya ini gitu. Itu selalu terjadi loh. Nah, kembali ke imigrasi. Saya tetap memberi kesemangat kepada Bapak Menteri dan Bapak Dirjen Imigrasi, ya. Termasuk lapas nanti. Kalian harus benahi. Kita masih percaya kok. Ini bukan gara-gara kinerja imigrasi tidak berhasil. Tapi ada pungli-pungli digunakan oleh sekelompok orang di kanim-kanim maupun kanwil-kanwil tertentu. Kanwil yang gemuk lah kira-kira. Nah, mereka mainkan misalnya tempat tenaga kerja di sini, tempat ekspatriat itu di sini, gitu kan, itu ada. Nah, di situ kan ada biro jasanya, Mas. Nah, biro jasanya yang tidak terasa pemerasannya gitu. Karena mereka pikir kalau mereka bisa kerja di perusahaan pertambangan di Indonesia, bukan hanya membuat izin farmasi, tapi ternyata lakukan konstruksi atau pertambangan. Ya kalau mereka ditangkap daripada deportasi mending bayar, karena ancaman hukumannya kan di penjara. Nanti masuk lagi perlu waktu 6 bulan untuk pemutihan kembali. Nah, itulah digunakan celah di sini. Karena orang tidak mengerti imigrasi, orang kan berpikir imigrasi itu hanya paspor, kemudian mengurus bisa keluar negeri. Orang nggak berpikir di sini bisnis. Paling untuk orang asing ya pengurusan kitab dan kitas itu Pak, ya kan? Iya, itu juga termasuk kewarganegaraan terkait misalnya berdua warga negara. Ya masuk alur masuk keluar masuk itulah. Tapi yang jelas gini, saya melihat negara kita ini sedang melakukan satu transformasi perbaikan di bidang birokrasi. Sudah sangat bagus mulai dari zaman Pak Jokowi gitu. Nah, tapi kejadian-kejadian begini ini bukan karena bangsa kita ini bodoh diginin orang, tapi orang-orang bodoh yang diberi kesempatan memimpin, diberi jabatan-jabatan itu, yang merasa orang bodoh padahal dia bodoh. Dan kita bersyukur punya KPK dan punya Jaksa Agung yang tangguh gitu. Nah, ini keren ini Mas. Pengungkapan OTT imigrasi maupun BGN itu adalah pengungkapan kasus terbesar di dunia. Hanya agak sulit mereka menentukan, paling kalau di imigrasi 145 miliar. Kalau menurut saya lebih dari itu. Ya kan? Karena untuk ngurus calo itu bisa sampai 5 juta. Kalau orang nggak mengerti. Padahal kalau kita lurus-lurus saja nggak bayar apa-apa. Cuman 400.000 untuk 10 tahun
paspor yang biasa, 900.000 10 tahun untuk paspor yang karbonat. Nah, jadi di imigrasi inilah menurut saya waktu itu saya katakan kenapa saya juga iri gitu. Kok bukan saya yang berpengalaman di bidang hukum, di bidang pembelaan terhadap orang yang dijadiin menteri atau wakil menteri atau dirjen gitu. Kenapa harus pengusaha? Apa kelebihan gitu? Nah, saya juga kaget gitu. Padahal saya tahu teman saya gitu. Oh, mereka juga kalau minta konsultasi hukum sama saya. Ya, akhirnya saya tanya ke orang dalam. Nah, ternyata ada sebagian orang yang dibuang, yang dipangkas. Akhirnya yang digunakan adalah orang-orang muda yang pintar cari duit gitu, tanpa mempertimbangkan. Nah, sedangkan inilah kelemahan dari kawan saya ini. Kan orang berpikirnya begini Pak, yang tentang Silmi Karim ini, karena dia kan sebelumnya kan dirjen imigrasi. Orang berpikir kenapa dia dipromosikan menjadi wakil menteri imigrasi karena dianggap berprestasi, ya kan? Ternyata dia hanya memperkuat dia punya orang-orang di dirjen keimigrasian untuk menjalankan modus curi-curi uang ini, bukan karena prestasi ternyata. Enggak, dulu saya nggak tahu kok bisa Silmi Karim untuk membersihkan apa kelebihannya gitu. Nah, bahkan dia juga kaget kok bisa jadi dirjen imigrasi. Nah, kemudian Silmi bilang, ya dia kalau dites nggak mau, tapi kalau dipastikan mau. Akhirnya dijamin dia lolos. Akhirnya jadi gitu. Oh, dia takut dites dulu Pak ya? Nggak mau dites dia. Oh. Emang apa pengetahuan dia di bidang imigrasi kan? Tapi kalau dijadiin, harusnya dia dijadikan direktur IT aja atau direktur SDM. Jangan jadi dirjen imigrasi kalau menurut saya gitu. Jadi menteri bolehlah gitu kan. Tapi kalau teknis kayak imigrasi ini, dia memangkas kesempatan orang-orang karir yang ingin menjadi dirjen gitu. Nah, tapi akhirnya dengan saya beberapa kali melihat gaya motivasi jangan membuat anak buah sengit takut. Tapi beliau juga termasuk tokoh yang sangat menakutkan di situ. Yang otoriter kalau menurut saya gitu. Ya mungkin karena terlalu pintar gitu. Sampai teman-temannya saya cek ada 50% nggak suka karena menganggap dia susah ditemui, susah berkomunikasi. Jadi menganggap semua orang di bawahnya dia. Nah, tapi sekarang dengan kejadian begini, akhirnya saya sempat berpikir, saya sempat cemburu loh. Saya bilang, aduh kok saya ternyata nggak ada hikmahnya juga ya. Iya. Nah, jadi kalau kita di suatu organisasi yang baik diisi orang tidak baik bisa jadi buruk gitu. Jarang organisasi baik orang buruk jadi baik, jarang. Iya. Tapi organisasi yang baik orang buruknya tetap buruk dengan jangan cara-cara. Nah, jadi saya menyarankan kepada Kejaksaan Agung diperiksa lagi seluruh hartanya, anak-anaknya, semua istrinya atau mantan istrinya, diperiksa lagi, lihat kendaraan-kendaraan, mobil, rumah itu mudah ketahuan kok itu. Nah, kemudian diukur dulu sebelum jadi pejabat berapa kekayaannya, dapatnya dari mana aja, dicek dan diteliti gitu. Nah, kalau dia tidak bisa membuktikan itu tetap disita. Karena selama inilah itu yang dirampok yang tidak ketahuan gitu. Sebenarnya Silmi Karim ini kalau kita lihat kronologis sebelum dia akhirnya menjadi tahanan KPK, harusnya ketika terjadi pergantian dirjen imigrasi dari orangnya Gerindra, ya kawan kita Hendar Samarontoko ditunjuk Pak Prabowo sebagai dirjen imigrasi, harusnya kalau dia peka ya kan Pak ya, ada apa ya orang presiden ditaruh sebagai dirjen? Jangan-jangan saya sudah ketahuan, harusnya mulai menertibkan diri atau mulai meninggalkan kelakuan-kelakuan mencurinya, kan begitu ya Pak? Dan dia juga lupa, Pak Farhad. Dia lupa, menterinya itu kan mantan Kabareskrim ya kan, Pak Agus ya tuh. Iya, ini kemudian Pak Agus ini naik menjadi Wakapolri sampai kemudian Habib Rizik aja ditahan, Habib Rizik ditahan, Pak. Nah dia lupa diri Pak, seolah-olah Pak Menteri ini nggak tahu apa kelakuan dia. Dia merasa Pak Menteri ini udah pensiun bodoh. Dia merasa Hendar Sam ini pengacara bodoh gitu kan. Yang sebenarnya yang sukses atau yang bodoh itu, yang sukses apa? Yang curang itu bukan orang yang tidak mengerti atau tidak mendapat posisi keuangan yang banyak, tapi justru yang curang itu yang gagal, ya kan?
Kalau mungkin sebelum ketangkap, Hilmi Karim merasa dan geng-gengnya merasa dia aman. Gitu. Aman, ya kan? Nggak Aman, diketahui, gitu, nggak Pak ketahuin. Menteri nggak tahu. Tapi Tenang setahu aja, saya, ya kan? beberapa kali saya yang itu dia satu memang nggak pernah terima uang dari kita. Kedua, pernah saya tanyakan, Mi, ada kerjaan nggak buat teman-teman? Jangan disenggung katanya. Jadi ketakutan dia kalau temannya masuk ke situ gitu. Karena tahu belangnya dia barangkali teman-teman Jadi ini, orang ya kan? tahu saya temannya Hilmi Karim. Aparat coba masuk, tanyakan Pak Dirjen. Ya saya coba aja, Hilmi. Itu proyek ini, oh jangan-jangan. Jadi belum ceritanya udah dilarang. Jadi akhirnya saya bilang, oh dia orang baik kan? Iya. Ya mungkin dia nggak mau atau apa kan? Tapi setelah saya lihat video, aduh ada hikmah dulu saya jengkel kamu nggak mau ajak berbicara. Kan namanya pengusaha gitu kan? Iya. Kamu aja bisa dirjen, kamu aja bisa wakil menteri, kok aku nggak bisa? Kok aku mau nanya kerjaan nggak bisa gitu? Gara-gara orang-orang dalam itu menyuruh saya, coba tanya dulu mungkin lewat kamu bisa. Nah tapi setelah saya tahu bahwa ternyata hanya kamuflase aja, supaya penyamaran, supaya kita tidak berpikir seperti itu. Pokoknya siapa aja menteri, wakil menteri yang maling, yang terima uang di luar dari gajinya, kalau kalian tidak ditangkap sama Pak Prabowo, KPK, Jaksa, Polisi, kalian hidupnya tidak nyaman. Karena maling nggak ketahuan. Masih mending sekarang si Hilmi maling ketahuan di penjara, dia nyaman. Di penjara dan dia menebus kesalahannya dan dibina di lapas. Tapi orang-orang yang lolos itu tidak nyaman. Karena sewaktu-waktu bangun tidur, jangan-jangan besok gua dipanggil, jangan-jangan disuruh menyerahkan diri. Menduga gak? Masih banyak sebenarnya orang-orangnya Hilmi ini di kantor keimigrasian itu, entah di kementeriannya, entah di dirjennya, yang sebenarnya juga adalah bagian dari gengnya Hilmi ini. Ini harus diusut tuntas ya Pak ya? Ya gini, saya belum tahu lihat perannya. Kalau waktu jadi dirjen dia menentukan pindah kepala imigrasi semuanya. Kalau sekarang Wamen dia nggak punya peran lagi. Nah, mungkin karena peran tidak ada dirjen, akhirnya dia menggunakan peran-peran yang melalui calo gitu. Mungkin bekerja sama dengan orang-orang yang dipasang sama dia. Sekarang sudah dipindahkan orangnya dari direktur ke menjadi kanwil di salah satu kota di luar Pulau Jawa. Kemudian di Jawa Barat. Jadi mainnya di dua kota kan, Jawa Barat dan di Bali kan kira-kira seperti itu. Nah, jadi dia mau main-main pintar gitu, mengarahkan ke sana gitu. Karena untuk mendaftar kartu tinggal sementara maupun itu bisa aja membuat paspor bisa aja di daerah yang terpencil, jauh dari jangkauan menteri maupun dirjen gitu. Dan berarti dia memang sudah di TO ya, menurut saya dia sudah menjadi target operasi ketika Hendar Samarantoko masuk sebagai dirjen imigrasi, ya kan? Jadi gini, Hilmi Karim itu bukan baru di TO setelah Hendarsa masuk atau setelah Pak Agus menteri. Dari pertama dia dilantik jadi dirjen dia harus sudah TO. Siapa saja yang menduduki jabatan pemerintah yang ada duitnya harus di TO. Harus di TO gitu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, dia harus bukan pakai OTT, harusnya pakai dibalik otak, pakai otak. Tapi karena nggak pakai otak, jadi pakai OTT kan kira-kira seperti itu, Mas. Nah, sekarang malulah keluarganya, malulah anak-anaknya gitu kan, lihat bapaknya pakai baju oranye, pakai borgol. Itu sudah nggak ada lagi harta. Bagaimana tanggung jawab teman-teman kita, Bahlil? Sesama mantan ketua umum HIPMI ya? Si siapa? Rosan. Erick Thohir, ya kan? Kan yang jadi-jadi ini kan kawan-kawan mereka semua. Iya. Itu kawan saya semua juga, Mas. Cuman dia cuek kalau saya nggak perhatiin kita. Gitu. Malah takut sama pengacara gitu, diam. Padahal harusnya lu kalau punya teman pengacara kondang kayak Farhad Abbas, ajak jadi penasehat, jadi konsultan, jadi PR. Aman ya kan? Bukan aman, jadi ada diskusi. Iya, maksudnya gitu. aman itu kalau ada hal-hal yang dianggap melanggar hukum bisa dinasihati. Iya. Jangan, itu bahaya bos. Dia ya pemain kan? softball disuruh bawa kapal ya nggak bisa. Kalau kita pengacara disuruh memimpin lembaga itu gampang sekali gitu, karena kita tahu gitu kan. Kalau macam mereka kan tidak. Nah disinilah, kalau bukan ahlinya, hai pengusaha-pengusaha, kalau kalian kerjanya nyari udang, mengembangkan hutan, itu aja. Jangan lagi lari ke sumber daya manusia, pembinaan manusia di lembaga pemasyarakatan, di bidang pemerintahan nggak perlu. Beberapa teman saya dikasih proyek pemerintahan udah nggak mau lagi kok. Ini malah mau jadi menteri. Mereka bangga tuh kalau acara HIPMI semua, wah jadi menteri, jadi begini duduk di muka gitu kan. Kalau saya sih nggak terlalu bangga juga, malah saya bilang ya iya kalau kalian ada jabatan, kalau kalian misalnya ada jabatan,
di muka. Tapi giliran kalau udah nggak ada jabatan dengan saya, pasti saya yang duduk di muka, kalian di belakang kan. Karena saya selebritis gitu. Tapi yang jelas, kalau punya jabatan teman-teman baik-baiklah, ngomong-ngomong aja gitu kan. Nah kalau saya lihat dia mengecilkan, menutup dirinya dengan kelompok tertentu, yang dimana kelompok ini punya saingan tertentu, yang mereka saling hajar, akhirnya terbuka hari ini. Jadi saya lihat di imigrasi itu nggak ada yang prihatin lagi, mereka gembira. Tinggal ganti rezim lagi, silahkan. Mau penjara lagi, ulangi lagi seperti itu. Tapi saya udah sampaikan kepada Pak Menteri Imigrasi, Pak Agus, Pak, Bapak itu orang segan sama Bapak pakaian sederhana. Jadi Menteri Pak Agus ini orangnya banyak pengikutnya, karena dia main di media sosial, anak istrinya menarik, anaknya kan perempuan tuh. Nah saya juga simpatik sama dia, saya ini Bapak baik gitu. Karena usianya udah senior, dia kan tentu tidak ada lagi mencari uang, udah cukup dia selama ini menjadi Kapolda lama, Kabar Harkam, Kabar Intel, Kabar Reskrim, apalagi yang dia mau cari kan, betul nggak? Nah, makanya saya yakin percaya gitu, makanya saya sangat bersyukur sekali beliau tidak terlibat dari sini gitu. Saya tidak mengatakan, saya membela, tidak mungkin juga dia mau menghancurin. Apa yang dilakukan Silmi ini kan diam-diam, bukan terang-terangan. Buktinya mainnya pinggir-pinggir ketika sebelum ada Pak Agus di situ. Nah jadi kita memberi kepercayaan, kita tetap dukung dan kita tetap kawal imigrasi. Malah saya sarankan ya Pak, kita bikin pokja, kelompok diskusi sebulan sekali untuk menanyakan kinerja. Itu. Jadi pokoknya pejabat-pejabat pegawai negeri yang mau kaya, jangan jadi pegawai negeri. Kalau sudah kaya Pak, berhentiin, kasih orang jujur lagi. Jadi jabatan negara ini bukan jabatan untuk orang kaya, tapi untuk orang yang mengabdi gitu. Nah, apalagi udah makan gratis, sekolah gratis, sudah mau apa lagi? Bahkan jabatan bayaran mau bayar-bayar duduk di tempat itu. Gitu. Akhirnya membayar jadi maling loh. Membayar jadi maling, betul nggak Mas? Sebelumnya kan dia sempat uji nyali Pak, Silmi ini ya kan. Jadi sempat buron dulu ya kan. Dipanggil KPK. Ya itu mungkin udah minta tolong. Akhirnya menyerahkan diri. Udah minta tolong, nggak ada yang bisa menolong. Bagaimana bisa menolong sama KPK? Tidak bisa. Yang ada kalau kita minta tolong ditangkap juga kita sama KPK. Pengacara juga pikir juga minta tolong di KPK, gerah juga kita. Yang ada nanti kita udah diawasi sama KPK gitu. Kan banyak tuh pengacara masuk penjara gara-gara membela orang di PKPK. Betul nggak? Ya udah, ya obatnya bukan cari pengacara terbaik lagi saat ini. Tapi mulai saat ini yang belum ditangkap KPK, baik-baiklah kalian supaya tidak ditangkap KPK lagi. Ada lagunya, ya baik-baik. Jadi orang baik aja. Saya bikin lagu tuh, mudah-mudahan kejaksaan bisa pakai lagu saya nih. Jaksa, polisi, dan hakim. Nyanyi ya. Jangan ikut korupsi, harus takut korupsi. Bukan takut KPK, hakim, jaksa, polisi. Bukan takut mereka, takut yang maha kuasa. Jika tak mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Jika tak mampu berantas tuntas korupsi, mundur saja, ganti saja, copot saja. Bukan takut Pak Jaksa, bukan takut polisi, tapi takut korupsi. Bukan takut KPK, bukan takut mereka, takut masuk neraka. Luar biasa. Itu ciptaan Pak Farhad lagu itu? Iya. Saya tawarin KPK nggak diterima lagu saya ini. Saya mau tawarin kepada Pak Prabowo aja biar nyanyi seperti itu. Ya Pak Bro. Jadi, hei menteriku, kalau kamu nggak berantas, copot, mundur. Nah jadi Pak Prabowo itu bagus kalimatnya, kata-katanya bagus. Tapi saya melihat Pak dibodoh-bodohin Pak, dibodohin orang. Tapi Pak Prabowo ketika kita bilang dia dibodoh-bodohin orang, dia orangnya nothing tulus saja. Akhirnya, iya, lu bodoh-bodohin gue bisa, tapi aparatur gue siap menangkap kalian gitu. Ibaratnya kata Rasulullah, jika Fatimah anakku mencuri, kupotong tangannya. Wah, kira-kira gitulah. Saya mengutip kalimat Pak Prabowo dan Profesor Dasko. Nah ini, saya juga sampaikan kepada Profesor Dasko. Prof itu pernah menjual nama profesor. Silmi ini? Bukan, yang BGN. Oh BGN. Nah, Profesor langsung bilang, saya nggak pernah ketemu dan saya sebenarnya memprotes MBG sampai 3.000, harusnya dikembalikan ke sekolah. Nggak pernah ketemu. Berani dia jual-jual nama saya. Saya tabok katanya gitu. Nah, saya percaya. Nah mereka jual. Dan sekarang saya ingatkan kepada kejaksaan maupun KPK. Kalau namanya Sony
Kalau namanya semua orang ini mau jadi RJ, jadi justice collaborator, jangan diterima, Pak. Mereka yang takut di penjara lama, nggak boleh. Untuk perkara yang negara dalam keadaan ekonomi sangat parah ini tertangkap tangan, tidak boleh diterima RJ. Kalau ada pengacaranya yang mengajukan justice collaborator, pengacaranya juga diproses, Pak. Nggak usah. Silakan, dia mau mengaku tangkap semuanya, silakan. Tapi dia jangan diringankan gara-gara justice collaborator. Nah, Karena dia tertangkap tangan, bukan whistleblower. sebentar Pak, kalau untuk nanti BGN nanti kita di episode yang berbeda. Ini masih seputar Ya, Silmi sama juga. Mereka di mana? Semua ini minta sebagai justice collaborator. Oh, Silmi juga? Ya, semua mereka mau membongkar. Ngapain? Apa yang mau dibongkar? Betul gak? Yang terima uang cuma ngomong di situ gitu kan? Nggak ada. Maksud saya, jangan lagi untuk kali ini. Kalau untuk yang lain-lain yang sulit, bolehlah. Tapi kalau yang gampang seperti ini, ngapain? Hanya membantu mereka yang sudah banyak duit. Supaya itu kan maksud dia begitu, supaya hartanya tidak disita. Dibaikin, bisa cepat keluar, bisa dapat remisi dan lain sebagainya gitu. Nah, tadi yang saya tanyakan Pak, kan ada perubahan sikap ya. Semula dia mencoba berspekulasi, dia mau lari kan dari KPK. Tiba-tiba malamnya, dia akhirnya menyerahkan diri. Apa yang terjadi Pak? Apakah dia pamit dulu ke keluarganya misalnya? Yang jelas, dia pasti ada yang bocorin orang dalam. Oh. Pasti, yang anak buahnya kan. Kedua, atau itu merupakan strategi dari KPK, pura-pura lu bocorin, dia lari nggak? Kalau dia nggak merasa salah, dia nggak akan lari. Nah, kemudian dia kan tentu pasti berkoordinasi dengan beberapa orang. Mungkin dengan bapak angkatnya kan Pak Sapri Samsudin. Oh, itu bapak angkatnya? Iya, bapak angkatnya. Wah. Kalau nggak ada Pak Sapri Samsudin, Silmi nggak bisa jadi wakil menteri. Dia ikut partai apa? Oh, berarti dia jadi pejabat karena rekomendasi Pak Safri barangkali? Ya, saya nggak tahu. Karena dia bidang ahlinya bidang apa? Kok jadi wakil menteri penjara dan imigrasi? Ya kan? Nah, apakah mau kumpul-kumpul Simi dengan para wamen-wamen lain? Apa mau dipanggil sama Bang Dasko sebagai ketua harian Partai Gerindra? Nggak akan mau. Karena merasa ini Mataharinya lain. anak angkatnya Pak Safri. Pak Sapri Samsudin. Merasa punya backingan sendiri gitu Pak ya? Ya memang dari dulu dikenal begitu. Pada acara pasti ada Silmi. Nah, tapi kan ini kan bukan perbuatan yang direstui oleh Pak Sapri Samsudin. Iya. Makanya Pak Sapri Samsudin angkat tangan. Berarti Yang bisa menyelamatkan dirinya hanya dirinya sendiri. Pak Silmi sendiri ini menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Safri, kan begitu? Dia bukan menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Sapri, tapi menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh Pak Prabowo dan negara. Gitu. Kalau Pak Sapri mah nggak ngerti juga dia urusan itu. Hanya dia tahu orang kepercayaannya itu dapat jabatan. Dulu tenaga ahli dia dan ingin orang-orang di sekitarnya dapat jabatan. Ternyata. Mungkin kalau dia kenal saya, mungkin saya jadi direkomendasi. Tapi karena dia nggak kenal sama saya, ya alhamdulillah dia nggak kenal sama saya kan. Iya. Kalau nggak saya yang di TO kan. Saya pikir semua orang kenal Pak Farhad lah. Ya, Enggak lah, kita berdua aja yang kenal gitu. Yang kenal saya cuma bapak saya dan mantan-mantan saya aja sama Mas Budi gitu. Nah Pak, ini kan seperti yang tadi Pak Farhad ingatkan. Sebelum ini kan orang sudah ramai membicarakan perlu reformasi jilid 2, perlu reformasi jilid 2. Tidak perlu, Ya kan? ini Nah, justru ternyata penegakan hukum ala presiden ini tegas, orang dekat. tegas, iya, kecuali nggak ada OTT. Ini kan kita berpikir Silmi masuk aman, ternyata keluar baju oranye Pak. Terus mau diganti kayak gimana lagi? Kita mau cari presiden kayak gimana lagi? Berarti apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini sudah sesuai dengan amanat reformasi, kan begitu? Pak Presiden Bapak Haji Prabowo ini ya, dia maunya apa? Ya, tidak ada korupsi, kebocoran anggaran Jangan tidak. curi uang rakyat. Jangan curi uang Itu rakyat. Perintah presiden kan? Ya. Kedua, tetap kesejahteraan rakyat, dia utamakan itu. Tidak ada dendam lagi dia nggak ada ngelawan-lawan orang musuh-musuhnya, semua yang nyerang zaman Pak Harto lalu dia maafin, dijadiin pejabat semua sama dia. Sudah nggak ada waktunya lagi ribut antara sesama kisah yang melukai. Dan ini memang secara umum Pak, saya lihat komentarnya itu penangkapan Silmi Karim ini, ya kepercayaan publik kepada presiden naik lagi Pak. Oh iya dong, Ya kan? iya.
Itu mau diomongin apa? Nggak akan ada celah, disikat sama dia. Jurusnya begini mantap tuh. Iya, Pak Rasid, kan suka begini ya kan. Baik, Pak Farhad. Iya. Untuk memperbaikinya, kinerja dan supaya keimigrasian kita ini benar-benar dikenal tanpa pungutan lagi. Saya sih melihat memang kayaknya Pak Farhad sebagai seorang advokat yang sudah malang melintang memang perlu juga diberi penugasan oleh negara menggantikan Silmi Karim kayaknya Pak sebagai langsung di TO saya. Langsung di TO. Wamen Jadi Impas, orang ya yang kan? menjadi wakil menteri nanti adalah orang-orang yang saya katakan tadi masuk berat 70 kilo harus turun, jangan naik. Hartanya segitu ya harus segitu, nggak boleh lebih. Iya, saya doakan Pak Farhad bisa. Begitu dia lebih, berarti kedua harus sumpah pocong tidak korupsi. Pak Farhad kalau ditunjuk siap sumpah pocong. Sumpah pocong. Semoga ini didengar oleh Pak Presiden, Pak. Ya harus kan? jangan dikira saya promosi saya, tapi siapa aja Pak Presiden. Kalau nggak jangan percaya Pak gitu. Ya salah satunya kan ya Pak Farhad kan Kalau perlu gini, mengusulkan. nanti Pak Presiden tunjuk saya sebagai orang yang menyumpah pejabat-pejabat itu sumpah pocong gitu, Pak. Aku mau gitu kan. Jadi aku yang sumpah sini dulu. Kamu sumpah pocong dulu ya. Kalau enggak, kamu maling, ambil uang, tidak benar, tidak halal. Lebih baik kau mati daripada kau hidup. Kalau hidup berbohong, kalau hidup korupsi lebih baik mati. Kamu tidak akan diberi kesembuhan, kebahagiaan, kesehatan selama kamu di dunia. Siap? Kalau siap, silakan. Mau lu maling gua terserah, kita nggak peduli. Karena orang yang berani sumpah pocong, hukumannya seketika, tidak nunggu dia mati. Tapi dia akan mati karena hukuman itu. Jadi nggak perlu karena sumpahnya kayak dilanggar. model fakta integritas tuh Nggak perlu itu. kurang paten, Pak, Ngapain? ya? Pak, dulu kan ada istilah Iya. fakta integritas kan gitu. Nggak perlu Pak ya? Nggak perlu. Jadi yang perlu sekarang kepada setiap pejabat yang akan memanggul tugas negara tidak hanya sekedar sumpah jabatan, ya kan, tetapi juga sumpah pocong. Sumpah pocong. Termasuk Pak Prabowo juga sumpah pocong kalau perlu. ini kemajuan menarik. Kan udah kaya kan dia. Iya. Kalau dia nggak Dan takut pasti mau. seandainya, ya kan, kita kan Sumpah pocongnya sama saya aja. Kalau nggak kan? mau dilihat umum sama saya aja. saya Bahwa sumpah. Pak Farhad kan mengusulkan nih setiap pejabat siap sumpah pocong. Artinya manakala kepercayaan itu diberikan kepada Pak Farhad sebagai Wamen Imimpas menggantikan Sali Karim, Pak Farhad adalah orang yang pertama siap sumpah pocong di jabatan itu. Pokoknya asal ada siap negara harus sumpah pocong. Siap sumpah pocong kalau Iya. itu Kalau tugas saya negara. ditugaskan untuk jadi menteri atau jadi tukang sumpah pocong, saya sudah siap sumpah pocong Luar biasa. untuk tidak korupsi. Tapi kalau nggak berani, banyak alasan lah sumpah pocong itu zaman dulu kuno. Udahlah Pak. Berarti dia ada Simple. apa-apanya ya kalau Ya, dia saya nggak kan berani. pernah ada orang ya. Waktu itu teman saya senior saya mau jadi ketua organisasi olahraga. Nah, saya dipanggil. Nah, kamu sumpah pocong semua orang. Jadi kita punya pendukung tuh. Tiba-tiba aku panggil, aku kasih duit nih buat ongkos transportasi. Kamu sumpah pocong ya, kamu tidak akan lari dari saya. Mati kalau bohong ya udah. Tiba-tiba satu hari orangnya ini sekretaris umum, itu namanya Sony namanya, pengacara dari Riau. Nah, dia bohongin aku. Nah, akhirnya Agus, anggota DPR Demokrat dari Pekanbaru, ada videonya kalau dia komplain sama saya, direkam sampai kalian begini takut, bahkan waktu membunuh diri pun ada videonya. Nah, tiba-tiba mereka berantem. Ketika naik saya udah lihat loh, kok Agus ketuanya yang mengambil suara. Wah, bukan si Sony. Kalah Mas kita satu suara. Mereka datang pura-pura milih, saya punya bukti nih, kamu salah milih gitu. Kaget, akhirnya waduh, untung hampir digebukin orang. Akhirnya mereka pura-pura bersenduara marah, saya lebih baik mati. Dia di muka saya mau lompat ke lantai 7. Tiba-tiba saya tarik kakinya, yang satu tarik celananya. Kalau nggak kita tarik meninggal ya Mas. Pura-pura kayak orang kesurupan. Terus saya bilang sama orang, ini orang sudah saya sumpah pocong, harusnya dia mati. Karena saya baik aja, saya tarik dia. Dia nggak jadi mati. Sony, kau ingat ya? Kau dulu sumpah untuk mati, kau nggak jadi mati. Gara-gara saya tarik, kamu nggak mati. Nah, disinilah mudah-mudahan kalian semua dengar. Hati-hati kalian makan sumpah. Berarti sumpah pocong itu memang punya daya magisnya juga luar biasa Pak ya, karena bersumpah. Iya. Kalau dia langgar dia seketika akan dapat Banyak hukumannya. di hidup ini ada Luar malaikat, ada setan gitu. Tiba-tiba setan nih ngeliat, ada manusia siap mati nih, gua makan aja, dimakan sama setan. Udah nggak aja pengawas-pengawas inspektorat tuh nggak pengaruh lagi. Pantesan banyak orang menghindar untuk Banyak disumpah menghindar, pocong. banyak yang Alasannya menghindar. kuno gitu ya, padahal karena enggak, takut. karena takut. Itu sakral banget. Luar Gitu. biasa. Dan Pak Farhad lah yang Mas pertama mau saya angkat jadi menteri Menko Info tapi sumpah pocong. Kalau mau saya usulin mau Pak Prabowo.
Saya siap kalau Pak Fahad Siap Sumpah ya Pocong. kan? Siap Sumpah Pocong. Jangan percaya yang nggak Sumpah Pocong. Iya, iya, luar biasa. Pak Fahad luar biasa ini, walaupun diskusi kita pendek tapi memberikan informasi buat penonton Ruang Konsensus bahwa memang pertama ya, yang paling menarik dari kasus penegakan hukum ini tidak perlu lagi ada reformasi jilid 2 seperti yang disampaikan oleh para orang-orang yang benci dengan presiden, ya kan? Ternyata Pak Prabowo reformasi sangat utama bisa itu membaca. dilakukan oleh Pak Prabowo saat ini dengan menumpas termasuk jajaran dia ditangkap semua. Nggak usah malu Pak Prabowo. Justru kalau Bapak nggak tangkap, justru Bapak malu karena Bapak tangkap. Yang ditangkapnya harus malu. Hidup Pak Prabowo. Dua periode. Luar biasa. Terima kasih Pak Farhad Oke. Abbas. Kita bertemu lagi di episode berikutnya. Nah, penonton Ruang Konsensus, yang menarik bagi saya dalam diskusi kali ini adalah usulan dari Pak Farhad kepada seluruh pejabat selain sumpah jabatan juga wajib sumpah pocong. Karena sumpah pocong itu kalau dia melanggar, seketika dia akan dapat sanksinya. Nah, ini yang ditakutin. Ya, semoga ini didengarkan juga oleh Pak Presiden. Pak, sumpah pocong Pak. Setelah sumpah jabatan juga sumpah pocong. Ini lebih paten Pak, sehingga pemberantasan korupsi benar-benar berjalan secara maksimal. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Ruang Konsensus berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.